Halo, selamat sore teman-teman. Hari ini hari Jumat 28 Juni 2024. Jumat terakhir di bulan Juni 2024. Dan mohon maaf, Chatterbox malam ini nggak tayang ya. Nggak tayang live maksudnya, tapi tayang yang ini, yang recorded editionnya aja. Karena lagi-lagi malam ini saya ada webinar tentang public speaking yang dimaterikan oleh Arnold Meka Ba'da Isya jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Nah, sore ini di Chatterbox untuk hari Jumat, dan kemungkinan juga Chatterbox tidak tayang hari Minggu tanggal 30 Juni. Kalau besok masih nggak tahu ya, besok lihat nanti lah ya. Nah, saya jarang banget ngomong begini teman-teman ya, karena saya jujur jarang banget ngebahas ini gitu, bahwa karena kan lagi rame sekarang film Ipar Adalah Maut ya kan, yang itu adalah cerita tentang perselingkuhan yang awalnya viral di TikTok tapi diangkat oleh Manoj Punjabi ke layar lebar dan diproduksi oleh MD Pictures. Nah, itu kan tapi perselingkuhan lah, itu kecil. Tapi kalau yang ini ya bukan hanya sekedar ipar adalah maut gitu loh. Maut dalam arti yang sebenarnya gitu loh. Kadang-kadang ya saudara kandung kita sendiri atau keluarga kita sendiri bisa juga jadi maut gitu loh. Ada dua peristiwa yang bisa kita jadikan contoh. Yang pertama adalah penembakan Raja Faisal dari Arab Saudi oleh ponakannya sendiri ya, Pangeran Faisal bin Musaid, anak dari adik tirinya Raja Faisal, Pangeran Musaid ya, Pangeran Musaid bin Abdul Aziz Saud tahun 1975, dan pembunuhan berantai keluarga kerajaan Nepal di Kathmandu tahun 2001, yang dimana pada saat itu putra mahkota Dipendra itu melakukan pembunuhan terhadap bapaknya sendiri awalnya, Raja Birendra. Lalu gak lama kemudian beberapa kerabatnya termasuk 2 orang adiknya itu juga dibunuh. Dan terakhir banget yang dibunuh itu adalah ibunya sendiri, Ratu Aishwarya. Itu terjadi di tahun 2001 ya. Sampai sekarang motif dari pembunuhan berantai keluarga kerajaan Nepal itu masih misteri, karena ada tawaran dari pihak kepolisian Inggris untuk melakukan investigasi dan audit forensik mengenai apa sih motif sebenarnya yang terjadi gitu ya. Karena selama ini yang beredar itu hanya teori-teori, hanya spekulasi aja. Sama halnya dengan apa sih motif sebenarnya dari Pangeran Faisal bin Musaid As-Saud itu membunuh Raja Faisal bin Abdul Aziz As-Saud. Ini kan cuma teori-teori aja yang muncul. Dan teori ini semuanya spekulatif. Benar apa enggak ini? Gitu loh. Tapi ternyata setelah saya lakukan beberapa pencarian ya, walaupun ini tidak 100% pas motif pasti gitu ya, tapi ini hanya dugaan ya. Dan itu pun juga melibatkan yang namanya AI, Artificial Intelligence, atau ChatGPT atau chatbot gitu ya. Ya, saya menemukan satu titik temu, satu
common cause dari pamer satu common cause atau penyebab yang umum gitu ya dari dua peristiwa itu. Apa itu? Motifnya sakit hati terhadap keluarga sendiri. Ya, sakit hati, luka batin karena mungkin karena ada omongan lah kalau ya dalam kasus Raja Faisal itu Pangeran Musaid itu kecewa dengan Raja Faisal kenapa kok sampai tega membunuh abangnya sendiri. Di tahun 60-an itu kejadiannya. Nah, jadi saya talk balat dulu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi sebenarnya casual ya, sebenarnya penyebab umumnya tuh sama gitu. Karena motif dendam, motif sakit hati gitu loh. Kalau dalam kasus penembakan Raja Faisal tuh kan karena Pangeran Faisal bin Musaid As-Saud itu kan kecewa dengan Raja Faisal yang konon katanya membunuh abangnya sendiri itu. Dia memerintahkan polisi Arab Saudi untuk ngebunuh abangnya. Konon katanya begitu. Sementara ada juga yang mengatakan bahwa Pangeran Faisal bin Musaid ini dilarang bepergian keluar Arab Saudi karena diduga beliau itu kecanduan alkohol, kecanduan minum miras dan narkoboy gitu. Nah, dan itu berujung kepada pembunuhan, penembakan Raja Faisal di tahun 75 itu. Nah, kalau keluarga kerajaan Nepal ya, tepatnya keluarga Raja Birendra ya, keluarga inti lah maksudnya, dibunuh sama Pangeran Dipendra yang nggak berapa lama ditunjuk jadi, nggak berapa lama dinyatakan sebagai Raja Nepal dalam keadaan koma habis dia nembak dirinya sendiri. Usai dia nembakin ibunya Ratu Aishwara itu ya, itu kan motifnya adalah motif karena orang tuanya tuh nggak setuju Pangeran Dipendra itu dulu ya waktu masih muda itu menikah dengan pujaan hati di masa kecilnya karena katanya terlalu muda. Lalu Pangeran Dipendra ini jatuh cinta dengan tokoh bangsawan India ya, tokoh bangsawan India yang kemudian juga ditentang gitu loh oleh kedua orang tuanya untuk nikah dengan pujian hatinya itu, hingga akhirnya terjadilah peristiwa itu. Nah, karena saking kecewanya orang tuanya tuh nggak setuju Pangeran Dipendra itu nikah dengan pujaan hatinya itu, nah dia jadi jatuh depresi, stres gitu kan, jatuh ke dalam lubang kesedihan yang begitu amat dalam, hingga akhirnya dulu beliau di militer dan orang tuanya ngasih pistol di umur 8, dan semenjak saat itu suka banget dengan yang namanya guns atau senpi, senjata api. Pangeran atau kemudian Raja Dipendra itu raja sebentar doang, raja di rajanya ya, karena ya itulah, karena itu. Nah, kasusnya Nepal ini anak adalah maut gitu loh.
Bukan ipar adalah maut, tapi anak adalah maut. Who'd have thought, gitu loh. Sekarang sudah 23 tahun yang lalu gitu loh peristiwa itu terjadi. Who'd have thought? Siapa yang nyangka gitu loh. Mungkin kalau itu terjadi di Indonesia, ya maaf aja, Pangeran Dipendra itu udah dilabel anak durhaka. Ya, Pangeran Dipendra itu kalau kasus itu terjadi di Indonesia, wah itu udah di label, dituduh ini anak durhaka nih, kamu hidupmu nggak akan berkah nih, kamu nanti hidupmu akan menderita seumur hidup, kamu bunuh orang tuamu itu dan sebagainya itu akan ini terus gitu loh. Maka itu akan terlintas terus seumur hidup. Percaya deh. Ya itu pasti orang sini akan bukan berapologetika ya, akan bersikap apologetis gitu loh, dengan mengatakan ya yang namanya orang tua itu gak kepengen lah sesuatu yang gak kepengen yang terburuk lah buat anaknya gitu. Orang tuanya si Dipendra itu ngelarang si Dipendra tuh nikah dengan pujaan hatinya, itu kan pasti ada ada maksud baik lah gitu. Kalau bener nikah nanti gimana ke depannya gitu. Nanti bener nikah depannya lanjut nih. Jadi lebih mewah dikit. Jadi gitu loh. Pasti orang akan bersikap apologetis gitu loh dengan sikap seperti itu. Percaya deh. Ya kalau saya pribadi ya ini menjadi sebuah lifetime lesson buat saya, bahwa yang namanya orang ya, kondisi kejiwaan orang itu beda-beda teman-teman. Ada orang yang istilahnya mungkin habis dikerasin atau digalakin sama orang tuanya tuh kayak not a big problem gitu, nggak masalah, itu malah justru itu untuk mendidik gitu. Kamu tuh dididik gitu loh. Gua tuh lagi dididik sama orang tua gua gitu loh. Tapi di satu sisi kan ada juga orang yang kondisi mentalnya mudah sekali drop, mudah sekali down. Apalagi kondisi seperti sekarang ini. Ya, saya maaf aja ya teman-teman ya, bukan saya maksud bagaimana. Sekarang ini ya media terutama TV dihiasi dengan berita-berita yang kadang-kadang tuh bikin ngelus dada gitu loh. Yang namanya anak bunuh orang tua cuman gara-gara masalah uang. Yang namanya bukannya apa-apa, anak sampai bakar orang tuanya hidup-hidup gitu loh. Bakar orang tuanya hidup-hidup. Lalu kemudian suami bakar istri bakar suami, orang tua bunuh anaknya masih bayi. Aduh, macam-macam. Cuman gara-gara ini dan itu. Cuman gara-gara masalah yang relatif mungkin bagi sebagian orang ya kecil lah, cuman gara-gara salah uang, salah asmara, masalah ya masalah daleman lah gitu, masalah rumah tangga lah gitu kan. Tapi itu bisa berujung maut teman-teman kalau nggak diselesaikan.
Ya contoh kasus pembunuhan Raja Faisal dan pembunuhan Raja Birendra dan keluarga di Nepal itu aja tuh udah bisa jadi contoh. Kalau yang Raja Birendra lebih parah. Anak bunuh orang tua, ditembak, der, dan ditembak itu bukan cuma sekali 2 kali, gitu. Tapi at the end, di Pendranya, ya dia juga mati bunuh diri kan, tembak di sebelah kiri, dur gitu ya. Walaupun ada dugaan bahwa Dipendra itu ditembak oleh salah satu pengawal istana Narayanidi di Kathmandu ya. Ini jujur belum jelas gimana sih ini tapi kalau dari perspektif dari teori-teori yang sampai di saya ya, pada intinya jaga keharmonisan keluarga tuh penting. Pada intinya jaga kerukunan keluarga tuh penting gitu loh. Terlepas dari apapun itu. Apalagi zaman sekarang kayak begini, orang dikit-dikit menyinggung mental health. Kesehatan jiwa, psikologi. Masalah batin dan batin. Ya, jujur kalau kita lihat generasi sekarang ini aja ya, apalagi dengan fenomena kayak begini, saya nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman, saya nggak bisa. Ya bisa jadi mungkin orang tuanya yang terlalu harsh, terlalu kasar, terlalu hawk banget kepada anaknya gitu. Ya segala sesuatu tuh ada batasnya teman-teman. Ada kalanya orang tua itu memang harus agak sedikit hawk kepada anak-anaknya dalam beberapa kasus tertentu. Tapi ada kalanya orang tua itu juga harus dove, tapi tidak terlalu dove, gak terlalu lunak banget ke anak-anaknya gitu loh. Terutama menyangkut perkara-perkara yang prinsipil gitu loh. Anak pun juga begitu. Kadang anak juga tidak harus terlalu lembek banget, harus dove banget ke orang tuanya. Tapi sesekali anak juga perlu hawk pada orang tuanya, tapi dalam konteks ya maksudnya ngingetin lah orang tuanya tuh jangan terlalu begitu banget lah, jangan terlalu begini banget lah gitu, jangan terlalu. Tapi saya sama sekali nggak mengajarkan untuk durhaka pada sama orang tua, nggak boleh itu ya. Tapi maksudnya tuh kayak ya sampaikan aja gitu loh, kalau memang ada yang nggak suka, memang harus saling terbuka sih. Apalagi zaman sekarang kayak gini, anak-anak udah banyak banget menerima sumber informasi, banyak banget menerima berbagai informasi dari berbagai sumber, dan gak bisa lagi gitu loh orang tua itu menerapkan pola asuh yang dulu diterapkan oleh orang tuanya ketika orang tua kita dulu masih jadi anak. Ya ibaratnya gak bisa lah kakek nenek kita pola asuhnya kepada bapak ibu kita tuh diterapkan kepada kita sebagai anak oleh bapak ibu kita di zaman sekarang ini. Gak bisa teman-teman, gak bisa. Zaman itu akan berubah terus. Contoh nih, ada 3 orang adik-adik kecil saya nih, lagi ada di musola nih. Mereka generasinya berbeda dengan saya nih, masih kecil semua. Mereka masih kecil semua. Mereka masih lebih muda dari saya. Ya. Orang tuanya mungkin ada yang seumur saya, ada yang di atas saya sedikit. Ngedidik anak sekecil itu di zaman sekarang beda dengan ngedidik saya waktu saya masih seperti itu 30 tahun lah, 30-an, 20-an hingga 30 tahun yang lalu. Beda teman-teman. Beda. Jadi jangan sampai ambil aja hikmah dari peristiwa ini gitu loh. Jangan sampai ya
mohon maaf gitu ya, jangan sampai keluarga yang harusnya bahagia menjadi keluarga maut gitu loh. Jangan sampai ya ipar adalah maut itu berubah menjadi ya bisa anak adalah maut, ya, suami adalah maut, istri adalah maut, orang tua adalah maut dan sebagainya. Jadi gitu, jangan. Maka saya akhiri ya chatterbox untuk hari ini atau malam ini ya dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah ya. Ini Anda pasti familiar dengan ini dong ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zaman di mana anakmu itu dididik. Bukan dengan sesuai zaman di mana kamu dididik sebagai anak. Itu ya ucapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rahimahullah alaihi. Ya. Salah satu khulafaur rasyidin yang cukup dihormati. Jadi ya itu sih kalau ya. Jadi istilahnya orang tua tuh jangan pendeknya gini deh. Jangan terlalu banyak ngelarang anaknya mau bagaimana gitu loh. Selama itu baik gitu ya. Baik itu menurut anak maupun menurut common sense, ya udah, go for it. Jangan juga dinyatakan yang terbaik, yang baik bagi anak belum tentu baik bagi orang tua. Sama juga, yang baik bagi orang tua belum tentu juga baik buat anak. Karena pendapat itu rawan subjektif teman-teman. Contoh, yang baik menurut saya belum tentu baik menurut adik-adik saya yang ada di belakang sono. Yang baik menurut adik-adik saya di belakang sono belum tentu baik buat saya. That's it, simple. Makanya common sense really matters on this issue. Empathy, sympathy really matters on this issue. Ya, jadi kalau buat saya pribadi ya lebih baik komunikasi, ya lebih baik jangan egoistik ya, harus saling ngerti, harus saling memahami, dan ingat kita hadir bukan untuk saling menang atau kalah, tapi untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Demikian, terima kasih, sampai jumpa lagi.